Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi masih meriang ya, edisi meriang hari ini. Walaupun meriang lagi kacau ini kesehatan teman-teman. Banyak pertanyaan teman-teman yang memang belum kebalas ya, dari WhatsApp langsung, dari inbox, dari di YouTube sendiri itu belum kebalas. Saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, dikarenakan kesehatan kurang mendukung, jelas seperti itu. Jadi seperti biasa, ketika pagi sampai sore sehat, ketika sore sampai malam begini itu wademe. Jadi aku gak berani keluar karena apalagi di luar tuh sedang hujan. Ini aku tanpa AC ya, AC nggak tak nyalain, terus di depan juga hujan teman-teman. Kasih lihat, dibuka tuh udah kayak es tuh. Kelihatan kan kritik-kritiknya, nggak kuat dan nggak berani lama teman-teman, dikarenakan Jokowi mau hujan. Jadi kalau sore itu kena angin itu kayak waduh. Tapi alhamdulillah malam hari ini agak mending. Cuman kok tinggal larinya ke tenggorokan kayak ya radang seperti itu lah. Jadi urutan teman-teman. Nah, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ada yang bertanya bentuk power, ada yang bertanya rawatan lain-lainnya. Saya garis bawah ini poin penting untuk teman-teman semua. Jadi yang berhubungan dengan full crodong itu fungsi dan manfaatnya itu mempersingkat atau mempercepat. Ya, mempersingkat atau mempercepat teman-teman. Coba dipahami. Kata-kata mempersingkat atau mempercepat. Mau kalian rawatan pekerja, mau kalian rawatan bentuk power, mau rawatan mandi jemur setelah habis di aktivitas penjemuran itu di full crodong, intinya yang berjudul full crodong itu mempersingkat dan mempercepat. Tak uraikan sedikit ya. Kalau kita bicara full crodong yang dikatakan mempersingkat ataupun mempercepat, kenapa bentuk power yang dilakukan teman-teman ataupun konten kreator lain itu berbeda-beda? Satu, ada yang main ablak, ada yang main crodong separuh, ada yang main full crodong. Full crodong itu biasanya dilakukan untuk teman-teman yang memang tempatnya itu nggak bisa stay di situ terus, atau bisa dikatakan harus berpindah tempat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ablak depan. Ablak depan ini cenderung dikrodong tapi dibuka depannya. Dia lebih apa ya kalau orang bilang, stabil, agak cepat dan lebih stabil atau berada di tengah-tengah. Terus yang main ablak standby kandang mandi, dia itu lebih lama dan mungkin ada versi yang diablak yang standby kandang mandi, ada yang mungkin sampai tidak betah mungkin ya. Maksudnya tidak betah itu tidak berkeujungan. Sebenarnya kalau memang tidak ada ujungnya itu ada, cuman memang waktunya itu lebih lama. Setiap tempat ya, penempatan itu berbeda-beda untuk yang versi ablak. Kalau yang main crodong depan apa ya, dibuka depannya toh ataupun full crodong, itu cenderung dia lebih nyaman, lebih tentram, lebih bisa beradaptasi ataupun mengumpulkan energi yang diserap dari extra fooding. Tapi kalau yang versi ablak, kadang kan namanya burung, kadang di rumah itu nggak cuma satu, kadang ada masteran dan burung lain sebagainya, itu sangat mengganggu karena dia lihat secara fisik burung namanya burung di power itu kan memang harus disendirikan agar tidak terganggu. Seperti itu, terganggu mengakibatkan burung, jadi prosesnya lebih lama. Seperti itu ya. Itu saya beri contoh yang di power. Yang kedua, rawatan pekerja.
rawatan pekerja ini cenderung ke apa? Ketika burung dirawat dengan rawatan pekerja dan lama tidak dilombakan, terlalu lama tidak dilombakan, dia mempunyai efek jenuh. Efek jenuhnya apa ya? Itu mulai gacor. Burung yang gacor keseharian gacor di dalam kodong itu digantang itu angot-angotan teman-teman, nggak bakalan bisa stabil seperti itu. Itu yang kedua, itu garis besarnya seperti itu. Yang ketiga itu rawatan mandi jemur tapi keseharian di kerodong. Itu hampir sama dengan yang rawatan pekerja, cuman versinya rawatan mandi jemur ini lebih ke emosinya itu lebih tinggi, mengakibatkan dia over emosi, yang dikatakan over emosi, atau dia mulai gacor dalam kerodong. Tapi gacor dalam kerodongnya itu beda dengan versi yang di rawatan pekerja. Di rawatan pekerja dia masih mau bunyi walaupun ngukluk ya, tapi untuk di rawatan mandi jemur biasanya burung cenderung kaget ataupun jago kandang ataupun jago di dalam kerodong tok. Alhasil kalau dilombakan itu biasanya matong ataupun kaget. Itu hal terburuknya rawatan mandi jemur. Terus kalau belum terlalu parah biasanya dia itu dibawa ke gantangan, dia itu langsung on dengan sendirinya tanpa disetting-setting. Begitu sampai lapangan biasanya burung cenderung langsung jambrok-jambrok, nembak-nembak seperti itu. Jadi si pemilik itu kebingungan mengkondisikannya, mengakibatkan ketika burung dinaikkan ke tiang besi dia sudah kehabisan tenaga ataupun power, dan alhasil burung ketika digantangkan itu ngukluk bahkan tidak bunyi seperti itu. Jelas ya teman-teman, itulah yang dinamakan pentingnya kerodong, fungsinya kerodong, pengkerodongan itu sebenarnya. Banyak itu fungsi pokoknya dari pengkerodongan keseharian lah ya, yang keseharian di kerodong. Semua itu hanya mempercepat, tapi ingat yang cepat itu pasti beresiko. Makanya aku selalu nyaranin ketika perawatan mandi jemur, ketika udah mulai jalan di lapangan gantangkan terus, jangan sampai berhenti. Ataupun kalau kalian memang sudah lihai ataupun piawai atau bisa melihat kondisi ataupun ciri-ciri fisiknya, gerak-geriknya, bolehlah diablak kalau memang nggak bisa melombakan. Tapi kalau memang nggak bisa ngontrol ya lebih baik digantangkan. Jaga-jaga supaya burung tidak matung ataupun jago kandang seperti itu, karena kehabisan tenaga seperti itu teman-teman, kalau udah gacor di dalam kerodong. Ya teman-teman, ya aku lagi agak meriang teman-teman, makanya aduh aku udah habis obat nih, hampir 2 berjalan hampir 3. Ya moga-moga cepat sembuh lah ya. Jadi nggak enak banget rasanya ketika pagi sampai sore itu sehat, tapi ketika sore sampai malam begini udah rasanya itu ngereges. Ketika kena angin malam tuh rasanya sampai masuk ke tulang guys. Makanya ya minta doanya lah teman-teman supaya cepat sehat, kembali aktif lagi ngonten ya, aktif lagi live streaming, konten, memberi support ke teman-teman, memberi kabar selalu kepada teman-teman, dan aktif lagi ke grup. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di grup WhatsApp, silakan gabung di komunitas YouTube. Nanti WA saya bahwa saya sudah bergabung Om. Nanti kalau saya cek memang sudah bergabung, saya masukkan ke grup WhatsApp seperti itu. Memang di grup WhatsApp itu hanya isinya itu ya sharing-sharing, saling sapa, sharing-sharing lah intinya itu seperti itu, mempererat silaturahmi yang nggak kenal jadi kenal seperti itu. Oke teman-teman, sementara itu dulu aku tak mau istirahat karena udah nggak enak kalau duduk kayak gini tuh rasanya liang-liang. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.